Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Konstruksi bidang selanjutnya adalah sebuah bangun persegi 5, ya, atau konstruksi geometris persegi 5. Alat bantu yang kita butuhkan sekali lagi tetap jangka. Nah, bangun persegi 5 ini sisi-sisinya dibatasi oleh lingkaran yang sudah ada, ya. Nah, sehingga langkah pertama adalah membuat lingkarannya dulu. Nah, nanti bangun persegi 5-nya itu berada di dalam lingkaran tersebut. Oke, setelah membuat lingkaran, kemudian jari-jarinya, ini salah satu jari-jarinya ini, itu kita bagi dua. Ya. Sekali lagi, bagaimana membagi dua buah garis sudah dijelaskan. Nah, setelah membagi dua buah garis, garis yang ada ini, ya, garis jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, kemudian kita membuat yang namanya busur bantu. Ya, busur bantu melalui titik perpotongan atau titik tengah dari jari-jari lingkaran ini, kita buat busur bantu yang memotong ini, titik potong ini, ya. Nah, ini titik potongnya. Tuh. Nah, ini busur ini itu juga akan memotong garis jari-jari yang lainnya. Nah, titik potongnya itu kemudian kita hubungkan. Nah, panjang inilah yang akan menjadi panjang sisi dari persegi 5 ini. Ya. Inilah panjang sisi-sisi persegi 5 tersebut. Nah, ini kemudian kita ukur, ya, dengan jangka, kita ukur. Kalau sudah didapatkan ukurannya, kemudian jangka tersebut, ya, jarumnya kita letakkan pada titik potong di sini. Kemudian kita buat busur bantu satu. Kemudian jarumnya pindahkan lagi ke sini, buat busur yang memotong lingkaran, busur bantu yang memotong lingkaran di sini. Kemudian kita buat lagi busur yang ini dan seterusnya. Nah, titik potong inilah yang nanti kita buatkan garis dari sisi-sisi persegi 5 tersebut. Ya, kita hubungkan titik potong tersebut. Nah, jadilah persegi 5 yang sisi-sisinya itu sama. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara membuat persegi 6. Sama dengan persegi 5 tadi, jadi persegi 6 yang ingin kita buat itu berada pada lingkaran. Jadi sisi-sisinya itu ditentukan, atau panjang sisi-sisinya itu ditentukan oleh besarnya lingkaran. Oke, pada gambar kita dapatkan, ya, kita menjumpai sebuah lingkaran di sini. Ya. Nah, di sini ini adalah garis sumbu dari lingkaran tersebut. Ya, ini. Nah, diagonalnya, ya, diagonal dari segi 6 ini
distance across corner itu adalah sama dengan diameter dari jari-jari dari lingkaran yang sudah ada. Ini ya jaraknya. Jadi distance across corner itu sama dengan diameter dari lingkaran. Nah, kemudian dari titik potong lingkaran dengan garis sumbu vertikalnya, kita buat busur bantu yang jari-jarinya sama dengan jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran. Kita buat busur bantu berpotongan dengan lingkarannya. Buat lagi busur bantu lagi yang kedua dengan pusat di sini, potongkan dengan lingkaran, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, titik potong tersebut itulah yang menjadi nanti bangun persegi 6. Ya, kita hubungkan titik potong tersebut, jadilah sebuah persegi 6 yang berada pada lingkaran. Nah, cara lain untuk membuat persegi 6 yang berada pada dalam lingkaran yaitu dengan menggunakan alat bantu yang namanya penggaris segitiga siku-siku. Ya, bangun persegi 6 yang ingin kita buat itu berada di dalam lingkaran. Nah, dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku 30-60, kita buat garis yang melalui titik pusat lingkaran dengan sudut 30 derajat di sini atau 60 derajat dari sumbu vertikalnya. Ya, begitu juga di sini sama. Kemudian ini juga sama 30 derajat dari sini. Ya, sudut 30 derajat sama juga di sini. Ya, tuh. Nah, dengan demikian ya, kita akan bisa membuat bangun persegi 6 ya, melalui titik potong antara garis yang kita buat ya, garis yang kita buat dengan lingkaran tersebut. Ya, titik potong itu kita buatkan garis penghubung. Nah, garis-garis tersebut itulah menjadi sisi-sisi persegi 6 tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat bangun persegi 6 yang berada di luar lingkaran. Ya, cara mudahnya yaitu dengan alat bantu penggaris segitiga siku-siku. Ya, dari lingkaran yang sudah kita buat, ya, kemudian kita buat garis dengan bantuan garis segitiga siku-siku 30-60 derajat. Buat garis yang menyinggung lingkaran ya, dengan sudut 60 derajat. Ya, 60 derajat di sini juga 60 derajat. Ya, garis-garis yang lainnya juga sama. Ya. Maka terbentuklah atau terbuatlah persegi 6, bangun persegi 6 yang berada di luar lingkaran. Oke, penjelasan berikutnya adalah bagaimana cara membuat bangun atau konstruksi geometris persegi 8. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bangun persegi 8 yang berada di dalam lingkaran. Ya, tentu kita buat dulu lingkarannya, berapa diameternya. Kemudian dari lingkaran tersebut kita buat garis. Ya, melalui titik pusat lingkaran yang sudutnya 45 derajat semua. Nah, titik potong garis yang kita buat dengan lingkaran yang sudah ada itu merupakan titik-titik titik awal untuk membuat garis dari sisi-sisi persegi 8. Ya, kita hubungkan titik potong tersebut
Ya, dengan cara membuat garis, maka terbuatlah bangun persegi 8 yang kita inginkan yang berada di dalam lingkaran. Kemudian selanjutnya adalah membahas bagaimana cara membuat bangun persegi 8 yang berada di luar lingkaran. Caranya sama saja, ya. Silakan dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sekarang cara membuat bangun lingkaran dari titik-titik yang sudah ditentukan, ya, atau lingkarannya ini itu akan melalui titik-titik yang sudah ditentukan ini. Ya, dengan bantuan jangka kita bisa membuat bangun lingkaran tersebut. Nah, kalau sudah ditentukan posisi dari titik-titik yang nanti dilalui oleh lingkaran, langkah berikutnya adalah menghubungkan titik-titik tersebut. Ya, kita buat garis penghubung antara titik-titik yang sudah ditentukan tadi. Ya, setelah itu kita bagi dua. Ya, salah satu garisnya dulu kita bagi dua. Kemudian yang nanti kita buat garisnya. Nah, garis tersebut, garis ini akan berpotongan dengan garis yang sudah ada tersebut, yang kita bagi dua tersebut. Ya, kemudian garis yang lainnya juga kita bagi dua. Ya, kita buat garis pembagi dari garis yang sudah ada ini. Nah, ini adalah garis pembaginya. Nah, antara garis pembagi yang pertama dengan garis pembagi yang kedua itu kita potongkan. Nah, perpotongan dari garis pembagi inilah yang menjadi pusat lingkaran. Ya, jangka jarumnya kita letakkan di sini, kemudian kita buat lingkaran yang melalui titik-titik yang sudah ada. Jadi lingkaran ini pasti akan melalui titik-titik yang sudah ada. Konstruksi lingkaran selanjutnya adalah membuat lingkaran dalam bangun segitiga. Ya, bangun segitiga. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kita lihat, di sini ada bangun segitiga ABC. Kita ingin membuat lingkaran berada pada bangun segitiga tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentu salah dua dari titik sudut dari bangun segitiga ini kita bagi menjadi dua. Nah, di sini dipilih titik sudut B atau ABC dan ACB. Ya, ini sudutnya kita bagi dua. Sudut di sini juga kita bagi dua. Nah, bagaimana cara membagi dua sudut sama besar itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kita bagi dua sudut-sudut yang ada, itu akan kita dapatkan sebuah garis, ya, sebuah garis atau dua buah garis. Ya, kita potongkan dua buah garis tersebut akibat kita membagi sudut ini menjadi dua, sudut ini menjadi dua, ya, akan melahirkan dua buah garis, garis pertama dan garis kedua, kita potongkan. Nah, inilah titik sudut dari lingkaran yang berada pada atau yang berada di dalam segitiga tersebut. Nah, kemudian kita bahas membuat lingkaran yang menyinggung garis yang sudah ada. Ya, ini gampang sekali. Ya. Dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa jangka,
Ya, di sini kita lihat di gambar bahwa ada garis. Ya, ada garis. Kemudian kita ingin buat lingkaran yang menyinggung garis tersebut. Atau dengan kata lain, lingkaran ini mempunyai garis singgung ini. Nah, untuk membuat lingkarannya ini yang harus menyinggung garis yang sudah ada, ya, kita tentukan dulu di mana titik singgungnya. Ya, umpamanya di sini. Nah, kalau sudah menentukan titik singgungnya, baru kita membuat garis yang tegak lurus dengan garis yang sudah ada ini. Ya, itu. Nah, kemudian dari garis yang tegak lurus dengan garis yang sudah ada, kita bisa menentukan titik pusat dari lingkaran tersebut. Ya. Yang harus kita lakukan adalah berapa jari-jari dari lingkaran yang ingin kita buat. Maka dari titik singgung ini kita ukur jari-jarinya. Ya, ini yang berada pada garis yang tegak lurus dengan garis singgung yang ada. Kita ukur berapa jari-jarinya. Kalau sudah ketemu ukurannya, itulah titik pusat dari lingkaran tersebut. Ya, pada gambar ini ditandai dengan titik O. Ya, kalau sudah menentukan titik pusatnya, kita tinggal membuat lingkaran tersebut. Nah, lingkaran ini pasti menyinggung garis yang sudah ada di titik singgung di sini. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.